Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Masrob. Pada video kali ini Bang Masrob akan bagi pengalaman tentang bagaimana penanaman melon dari mulai tanam sampai umur 30 sampai 35 hari setelah tanam. Dan langsung saja kita langsung akan wawancara dengan yang punya tanaman Pak Eko. Ini nanti akan ku show di kamera, depan kamera wajah Pak Eko bagaimana. Ini adalah pemain lama. Langsung saja ya Pak, kita langsung tanya jawab. Dan kebetulan ini Pak Eko sudah ada di samping saya. Oke, selamat siang Pak Eko. Ini sudah jam 12 tapi kita tetap tahan di bawah terik matahari karena apa? Karena kita sudah terbiasa. Langsung saja kita langsung tanya jawab terkait tentang budidaya melon. Ini dari awal tanam sampai umur 30 sampai 35-an Pak Eko ya? Ya, ini. betul. Oke, langsung kita kupas tuntas si tanaman melon milik Pak Eko ini. Karena menurut Bang Masrob di musim yang kayak gini tapi masih sehat, seger dan daunnya aman hijau gitu. Ini langsung saja Pak Eko. Ini untuk pertama ini kan Pak Eko ada 3 lahan ya yang ditanam. Nah ini yang saya akan tanyakan ini untuk pengolahan lahan untuk ketiga lahan ini gimana ya Pak Eko? Ya, berhubung lahan saya ada 3 tempat dan beda-beda untuk karakter tanah dan penanamannya juga nggak bersamaan. Jadi antara sampai sekarang itu antara umur 30 hari sampai 40 hari. Terus pertama, karena lahan saya ini bukan yang pertama ya untuk penanamannya. Udah lahan janda. Oh, iya. Kalau ditanya lahan janda berapa kali, itu sudah nggak ingat lagi. Karena sudah saking seringnya dipakai untuk tanam dan ya, betul. Langsung habis tanam kita bersihin, langsung kita olah lagi. Lalu kita tanami lagi. Yang jelas habis panen biasanya saya bersihkan, terus kita kultivator lagi, kasih pupuk dasar lagi, baru kita kasih musa, dan setelah jeda sekitar 1 minggu kita tanam lagi untuk penanamannya. Nah itu sekitar pengolahan lahan sedemikian sudah dijelaskan. Dan untuk pupuk dasarnya Pak Eko? Oh ya. Pupuk dasar di 3 lahan ini apa Pak Eko ini? Biasanya kita memakai SP36. SP36 sama NPK, dan kita kasih ZA sedikit. NPK-nya yang NPK apa Pak Eko ini? NPK biasanya kita pakai kalau ada yang subsidi, kita pakai subsidi. Kalaupun nggak ada, kita pakai Ponka Plus biasanya. Ponka Plus itu. Ya. Nah, untuk 3 lahan ini kira-kira luasnya berapa? 3 lahan. 3 lahan ini sekitar hampir 2 hektar Mas. Hampir 2 hektar ya. Nah, untuk 2 hektar pemberian pupuk dasarnya itu belum kita kalkulasi ya kemarin, karena setiap penanaman itu nggak. Kalau menurut Pak Eko kan 2 hektar. Ya. 2 hektar ada berarti kurang lebih 14 kotak. Ya. 14 berarti per kotaknya 1.400 meter persegi. Ya, betul. Nah, kita hitung dari yang kecil aja. Untuk luas lahan yang 1.400 meter persegi setara dengan 1 kotak itu kira-kira pupuk dasarnya itu habis berapa itu Pak? Paling sudah campuran Mas ya. Iya, itu sudah campuran antara SP, NPK sama ZA itu. Iya. Kisaran 1 kotak itu sekitar 2 kental. 2 kental per kotaknya. Ya. Berarti kan tinggal mengkalikan 14. kali. Ya, betul. Jadi ya. Untuk pupuk dasarnya yang dari Pak Eko itu adalah tipnya itu 1 kotak ada 200 kilo atau 2 kuintal. Iya. Nah, itu tadi dari pengolahan lahan pupuk dasar. Dan sekarang ini sampai sekarang umur melonnya udah 30 sampai 40 hari. 40 hari setelah tanam. Dan itu sudah ada yang gantung, sudah baru ada yang tali, gantung buah. Baru pentil masih kecil gitu juga ada. Ibu jari ini ya, ada. Betul. Ini dia. Untuk pekerjanya Pak Eko, lahan seluas itu Pak Eko? Nggak banyak Mas kalau saya Mas.
paling saya membutuhkan sekitar pekerja 5 orang yang kita butuhkan 5 untuk orang, tapi itu pasti ya? ya pasti. Tapi kalau untuk kebutuhan pekerjaan yang akan ditangani banyak, itu pasti masih ambil orang lagi? Ya, kadang itu pas waktu gantung buah ataupun yang memerlukan orang banyak, kita Iya. kadang mengambil ataupun menambah pekerja itu, entah itu berapa gitu. Nah, menurut Pak Eko, pekerjaan yang paling membutuhkan banyak tenaga pada saat tanam melon ini pekerjaan yang bagaimana, Pak Eko? Seperti Ya, gantong atau nali atau gimana? yang mulai awal Mas ya, itu Iya. yang membutuhkan banyak tenaga yang jelas untuk olah lahan. Terus sampai kita tanam tonjo Mas, ibaratnya kalau di Ya, tempat saya. ya. Nah, tonjo. Istilah tonjo Nah, itu ya ada di sini, tapi kalau di daerah lain pasti ada yang ponjo, ada ya yang betul. gitu ya. Ada ya ponjo, sama saja itu, Ya. tinggal daerahnya. Terus Terus apa lagi Pak Eko? setelah itu apa itu gantung buah Mas? Gantung. Iya, Ya. sebelum gantung buah juga ada nanti nali Mas, tali Oh, nali untuk apa? Pohonnya yang ya apa itu? ngerambat nih lah Oh iya, istilahnya karo ngerambat nih. Ngerambat nih, daerah guys. sini. Pokoknya bahasa Indonesia campuran nih. Gusto petani Petani pokoknya las. bahasa. Ini kan sampean-sampean semua kan maksud dari apa yang kita vlog pada kesempatan kali ini. Ya. Dan itu Yang tadi, penting paham Mas. ya, yang penting paham lah. Terus itu tadi dari pengolahan, setelah itu tenaga kerja, habis itu ini kan saya masih penasaran dengan tanamannya Pak Eko ini. Ini untuk hama penyakitnya ini. Saya lihat juga bersih, penyakit juga bersih. Ini harus kita bagikan pengalaman yang sedemikian karena banyak di luar sana petani-petani yang masih bingung terkait penanganan hama penyakit di melon. Nah, untuk hama dulu ya Pak Eko. Ya, itu memang kalau tanaman hortikultura khususnya melon memang rentan Mas ya untuk tanaman itu karena tidak lepas dari hama dan penyakit. Nah, biasanya tetap kita spray pakai pestisida Mas. Pestisida. Paling normalnya kita 2 hari sekali kita pasti spray. Nah, kita semprot. Kalau buat patokan pestisida apa aja gitu bisa Pak ya? Ya, itu kalau standarnya Mas ya. Biasanya yang digunakan yang jelas kita pakai nanti kalau ada ulatnya tetap kita obat ulat. Terus untuk ulat berarti emamectin. Ya, emamectin bisa. Emamectin benzoat. Yang jelas kita juga butuh akarisida untuk hama apa itu? Hama penghisap. Iya, hama penghisap. Seperti kutu-kutu itu kutu-kutuan. Ya. Kutu-kutuan. Yang jelas juga pakai bahan aktif yang untuk mencegah kutu-kutuan tersebut. Yang jelas akarisida butuh, terus sejenis kita pakai imidacloprid itu juga penting bagi saya untuk menanggulangi hama-hama tersebut. Berarti untuk jenis pestisida pada tanaman melon itu banyak ya Pak Eko? Banyak sekali. Tinggal tergantung nanti serangan hama itu apa, kita beri yang cocok untuk hama tersebut. Nah, jadi gini untuk para viewer, untuk penanganan hama itu kita lihat aja kondisi tanaman kita itu ada hama apa, misalnya ada penghisap atau ada ulat. Nah, kita tinggal aja beli obat-obat itu banyak di toko-toko pertanian toko terdekat pertanian di banyak. wilayah Anda di sini juga banyak. Kita tinggal lihat aja itu kegunaan si pestisida itu buat apa, itu tinggal pilih kita. Ya, sebenarnya. betul. Terus sekarang sama cara aplikasian yang tepat gitu Pak Eko ya. Nah, untuk hama penghisap itu Pak Eko, itu kan biasanya kalau di cabai itu kan biasanya ada di baliknya daun. Ya. Terus kalau di melon itu gimana Pak Eko? Sama Mas, kita fokus spray itu tetap di bawah daun. Jadi untuk sepuyarnya spray itu menghadap ke atas gitu. Jadi kita fokusnya di bawah daun, nanti kabutnya dari atas kalau sudah nyembur ke atas pasti juga turun ke permukaan daun. Jadi fokusnya kita dari bawah.
termasuk jamur, kita pakai fungi tetap dari bawah. Nah, baik guys, itu tadi terkait penanganan hama dan cara yang efektif untuk mengantisipasi hama, yaitu adalah dengan cara menyepray itu dengan obat-obat yang sesuai hama itu ada di tanaman. Dan betul. caranya dengan cara untuk sepuyer tangki spray itu menghadap ke atas. Jadi dari bawah dikenakan dulu daun yang bagian bawah, setelah itu sampai atas. Setelah dari atas itu kan ada kabut-kabutnya, itu udah Jatuh ke permukaan. Ya. daun. Nah itu tadi untuk penyakit, untuk hama. Setelah itu penyakit Pak Eko, penyakit di melon itu apa aja Pak Eko? Banyak Mas ya, tapi yang pada umumnya itu juga yang tidak lepas dari tanaman melon itu jamur Mas. Jamur. Trotol ibaratnya kalau daerah sini Mas. Jamur Ya. trotol kalau Ya. Nah itu untuk antisipasinya Pak Eko. Embun bulu. Banyak itu petani yang gagal panen karena terserang jamur trotol itu Pak Eko. Oh ya, memang kalau jamur itu melihat situasi dan kondisi Mas. Kadang kelembapan setiap daerah itu beda-beda. Walaupun sini punya saya 3 tempat ini juga kadang beda-beda Mas untuk perlakuannya. Yang jelas mulai awal itu kita menggunakan fungi yang ringan-ringan saja Mas. Ya, jadi nanti mulai biasanya saya spray pertama kali itu kisaran umur 7 HST Mas. Nah, ya. Bentar Pak Eko, saya potong dulu. Ya. Pak Eko tadi berkata ada fungi yang ringan-ringan saja. Itu kan apa itu? Kan banyak toh jenisnya Pak Eko. Banyak banget ya. Ringan. Untuk tepatnya ini bahan aktifnya aja. Oh gitu. Bisa ya? Bisa. Ya. Untuk bahan aktif fungi untuk mengantisipasi jamur itu. Dari umur kecil sampai umur 30-an sampai 40 hari. Ya. Kalau masa pertumbuhan Mas ya, masa pertumbuhan mulai 0 HST sampai 30 HST itu biasanya saya menggunakan Propinap Mas. Propinap saya mix sama Carbendazim. Ya, sama Carbendazim. Itu enggak terlalu panas Mas. Itu bisa digunakan pada masa vegetatif. Ya, tanaman yang masih kecil. Dan melihat serangan parah tidaknya juga untuk jamur itu. Terus setelah itu biasanya kalau umur 1 bulan lebih kita pada umumnya ini Mas ya, pada umumnya kita masuk untuk fungisidanya dari golongan zol Mas. Golongan zol. Ya. Yang zol itu loh. Banyak. Zol itu banyak. Difeconazole, hexaconazole dan banyak banget. Itu udah masuk yang generatif ya. Yang zol itu generatif. Kalau sekiranya kita buahnya sudah jadi itu berani masuk Mas. Berani ya. Kalau belum harusnya pakai yang fungi yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan saja. Penting untuk ini bukan hanya obatnya kayaknya, bukan hanya cara si fungi itu tadi, tapi harus kita punya teknik sendiri untuk antisipasi itu. Kalau kita cuma terpaku dengan obat, obat mahal ya oke, langsung spray. Tapi kalau teknik penyepraian jamur itu tidak tepat, ya pasti nggak berhenti si jamur. Ini yang saya tanyakan tekniknya Pak, untuk fungi Pak. Maksudnya gimana Mas? Teknik aplikasi si fungi itu biar terhenti, biar sembuh. Kan banyak toh untuk orang itu menggunakan fungi yang mahal bahkan pun, tapi si jamur yang ditanaman itu tidak berhenti. Oh ya, yang jelas kita jangan selalu kita pakai bahan aktif yang sama Mas. Biasanya saya usia generatif, masa-masa vegetatif maksud saya, masa-masa vegetatif itu selain Propinap saya pakai juga
yang kontak Propinep sama Mancozeb. Iya. Nah, untuk sistemiknya saya pakai Carbendazim. Nah, itu. Jadi untuk penanganan supaya jamur ataupun fungi mati bisa kita rolling, Mas. Enggak selalu kita pakai yang itu saja. Misalnya hari ini kita spray pakai Carbendazim sama Propinep. Nah, besoknya selang 1 hari, kan biasanya saya 2 hari sekali, Mas. Iya. Nah, selang 1 hari itu biasanya saya pakai yang kontak saja. Maksud saya yang Propinep saja. Nah, setelah itu selang 2 hari lagi kita pakai Carbendazim sama Mancozeb. Nah, jadi kita rolling, Mas. Berarti kita rolling. Interval penyepraian tanaman Pak Eko ini 2 hari sekali. 2 hari sekali, betul. Nah, setelah Mancozeb sama Carbendazim, nanti selang 2 hari kita pakai Mancozeb. Nah, setelah itu kembali ke awal lagi, Propinep sama Carbendazim. Nah, seterusnya sampai usia 1 bulan. Nah, itu insya Allah kalau kita gonta-ganti enggak melulu itu yang kita masukkan, insya Allah bisa teratasi. Nah. Ya, itu tadi untuk jenis-jenis pestisida maupun fungisida yang Pak Eko gunakan, dan itu cara pengaplikasiannya sudah dijelaskan juga. Setelah itu untuk dosis, Pak. Untuk dosis apakah punya takaran sendiri atau sesuai SOP yang udah ada di tulisannya di produk itu? Kita kondisional, Mas, ya. Untuk masalah dosis itu, maksud saya gini, kalau melihat serangan ataupun melihat umur, kita kan kalau umur beda-beda, Mas. Kalau dari awal itu paling kita pakai takaran, Mas, takarannya sendok kalau saya, Mas. Oh, di sini sendok, Pak, ya? Sendok, ya. Jadi entah itu 1 sendok berapa gram, kurang paham saya. Cuma takarannya sendok. Untuk awal-awal mulai umur 7 HST sampai sekitar 20 ataupun 25 HST itu masih pakai 1 sendok takar. 1 sendok per tangki berapa liter, Pak? Tangki 20 liter. 1 sendok makan per tangki 20 liter. Ya. Nah, bisa dibilang irit, Pak, ini. Irit sekali. 1 sendok untuk kontaknya dan 1 sendok untuk sistemiknya. Jadi sekitar 2 sendok. 2 sendok per 20 liter. Ya. Itu tadi. Terkait penanaman melon di lahan Pak Eko, terkait dari olah lahan, pupuk dasar, dan penanganan hama penyakit. Sekarang ini pastinya tanaman melon itu tidak cukup kalau pakai pupuk dasar doang. Pasti ada pupuk susulan. Jelas itu. Yang untuk menggenjot si buah itu biar cepat. Jadi biar cepat besar. Nah, iya. Pupuk susulannya, Pak, dari awal sampai umur 30 dan 35 hari ini, Pak. Itu biasanya untuk pupuk susulan kita kan ada lubang tajuk, Mas, itu, Mas. Ya, untuk pupuk susulan. Untuk susulan itu kita kasih kisaran umur 20 hari, Mas. 20 hari udah dikasih pupuk susulan. Pupuk susulan. Nah, itu biasanya saya pakai SP36 sama grower. SP36 sama ini NPK grower itu ya? Iya, betul. Ya, dan itu untuk pupuk di tajuknya, untuk susulannya. Kalau susulan yang dicairkan, Pak? Ya, itu kocor. Ya, betul. Kalau kocor, saya biasanya kocor tanaman khususnya melon ini sekitar 7 hari sekali, Mas. 1 minggu sekali. Intervalnya 1 minggu sekali, 7 hari sekali, guys. Betul. Nah, itu berarti dari mulai tanam sampai 7 hari setelah tanam itu mulai kocor pertama, Pak? Ya, betul. Pakai apa, Pak, itu, Pak? Itu masih pakai NPK 1616 sama KNO merah.
KNO Ya, merah. Oh cuma ya, itu berarti tok. pas itu Ah, pupuk di fase mm, vegetatif. ya Ya, itu vegetatif tadi. sampai kocoran kedua Mas itu. Mm. Kalau kocoran ketiga kita sudah kadang kita tambahkan ultradap, kadang Iya, iya, iya. untuk mengantisipasi ataupun calon buah biar jadi Mas, biar nggak basang itu Iya, rasanya. iya, iya. Jadi kocoran ketiga biasanya kita masuki yang kandungannya fosfat agak banyak Mas. Nah, berbagai banyak pupuk udah masuk di kocoran. Nah, itu tadi untuk kocor dari Ya. 7 HST sampai 40 HST ini berapa kali kocor, Pak? Berarti Kita tinggal mengalihkan Mas ya. Iya. Sekitar 1 minggu sekali. Jadi nanti berarti udah 3 kali ya? 3 kalian. sudah 4 sekitar kali. 4 ya. Oh iya, berarti 4 5 kali Mas. 4-5 kali sudah kita masukin kocoran. Dan beda-beda Mas. Nanti untuk sekitar 40 kocoran terakhir kemarin, Iya. kocoran terakhir kemarin, kocoran kelima itu selain yang saya sebutkan di depan ya. tadi, itu kita tambahin lagi untuk yang unsurnya kalium yang agak banyak Mas. Oh, Nah, itu kegunaannya dari kalium itu Pak? Nah, itu supaya buahnya itu jadi dan untuk cepat memperbesar besarnya buah, untuk memperbesar buah. Berarti itu tadi guys, untuk pupuk susulan baik itu tajuk maupun kocor yang Pak Eko aplikasikan. Apalagi Pak Eko ya ini yang perlu dikupas nanti. Dari olah lahan sudah, hama penyakit sudah, pupuk susulan, dari pekerja itu sudah. Ya, Jadi, biasanya satu lagi Mas, iya, iya. untuk penanganan supaya melon bisa sehat Mas. Iya. Dan melon sehat itu tidak lepas dengan bersihnya tanaman dari penyakit Mas ya. Iya, benar-benar. Setelah tadi kita bahas tentang hama, sudah kita bahas sedikit, terus pupuk sudah, fungisida sudah, Penyakit, pestisida iya, sudah, insektisida maksud saya, insektisida sudah. Nah, satu lagi biasanya saya masukkan kisaran 1 minggu sekali mulai umur sekitar 20 hari Mas. Ya, itu apa itu Pak Eko? Bakterisida Mas. Bakterisida. Ya, untuk antisipasi karena melon itu rawan dengan adanya bakteri Mas. Oh ya, itu di bagian daun bisa, buah bisa. Daun bisa, buah bisa. Nah, jadi kita antisipasi sebelum itu terserang, kita antisipasi 1 minggu sekali itu kita aplikasikan bakterisida. Itu tunggal Pak Eko ya? Ya, tunggal. Tunggal. Kalau bakterisida biasanya saya pakainya tunggal, cuma sama perkatok. Nah, kalau di buah itu efeknya kalau terserang itu gimana Pak Eko? Itu nanti kalau di akhir-akhir kalau tidak diatasi Mas itu bisa menyebabkan antrak, bisa busuk Mas buahnya ya. Jadi bisa mengurangi hasil dan bisa kalau sudah fatal bisa mengakibatkan kegagalan Mas. Oh berarti ada di suatu tempat itu di lahan kawan-kawan itu kan ada buahnya yang kadang istilahnya kopior. Nah, apa itu bisa satunya? jadi Mas. Kalau mulai kita ada tanda-tanda cacar buah itu ada tanda-tandanya Mas. Tandanya di buah itu ada semacam bercak Mas. Kayak ya busuk itu Pak. Ya bercak. Kalau nggak teliti biasanya sering teledor Mas. Kita itu. Jadi kalau tidak diantisipasi, saya bilang seminggu sekali tadi, biasanya kalau sudah teledor itu tidak diatasi bisa mengakibatkan kegagalan di akhir penanaman. Berarti itu tadi efeknya tonase nggak sesuai yang diinginkan. Benar juga. Ya mungkin kita berbagi pengalaman pada kali ini udah cukup. Siap. Ya Pak Eko ya. Kalau udah cukup
banyak ilmu-ilmu yang kita serap dari Pak Eko di Master Melon. Nah, Master Melon. Ini Sudah, Pak, ya? kita dari Ponorogo, Mas, ya. Iya, Nah, oh ya, kita dari Ponorogo ini. Petani ya. melon Ponorogo. Ya, Pak Eko ini. Ya, mungkin itu dulu untuk penyerapan ilmu terkait budidaya melon dari awal tanam, pengolahan lahan, terus tanam sampai 30 sampai 40 hari setelah tanam. Itu Pak Eko ya. Ya. Mungkin cukup sekian dulu video pada kali ini. Nanti untuk 40 hari setelah tanam sampai panen nanti kita akan berbagi lagi. Siap. Bagaimana penanganan waktu ada tanaman itu sudah ada buahnya, itu lebih ekstrim Pak Eko ya. Ya. Lebih ekstrim lagi untuk Betul. perawatnya. Mungkin cukup itu dulu guys pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani melon Ponorogo. Jos. Jos.